Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan alladzina immakanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, saya ingatnya Al-Istiqomah. Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah senantiasa merahmati, meridai hidup dan kehidupannya, menjadikan kehadirannya untuk menunaikan ibadah yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minad dhulumat ila nur, dari alam kegelapan gelap gulita menuju nur cahaya al-Islam, dinul khalis, agama yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin yang berbahagia, kajian kali ini kita akan mengetengahkan seputar optimalisasi amal soleh, sebuah refleksi nilai takwa pasca Ramadan. Itu judulnya. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan bisa terangkum dalam materi ini. Hadirin yang berbahagia, seorang muslim yang sadar pasti akan mampu memaknai Ramadan itu bukan hanya sebatas temporer, bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, namun dia akan terus memelihara, berinteraksi amalan-amalan apa yang selama di bulan Ramadan dilakukan akan senantiasa dijaga, akan senantiasa dipelihara, terus dipelihara, sehingga akan berbuah pada sebuah perubahan pribadi yang merupakan bukan hanya pribadi yang soleh, tapi bagaimana harus mampu untuk menjadi pribadi yang muslih. Apa perbedaannya soleh dengan muslih? Kalau soleh, pribadi yang hanya untuk diri sendiri kesolehan itu. Tapi kalau muslih, bagaimana harus mampu merubah orang lain supaya bisa soleh, tetangga supaya bisa soleh, istri kita, anak kita, saudara kita, semua supaya bisa soleh. Itulah harus mampu menciptakan kesolehan sosial. Itu adalah tapak-tapak dari amaliyah Ramadan. Yang setelah soleh pribadi kemudian menghasilkan soleh sosial, yang kemudian menjadi tahap yang ketiga, bagaimana mensolehkan nasional. Itulah yang disebut dengan kesolehan kebangsaan. Itu yang jarang sekali kita dengungkan kepada masyarakat, kepada para jamaah. Bagaimana kita melakoni 3 tahap tadi. Diri kita supaya menjadi diri kita yang soleh, kemudian bukan cukup untuk diri kita yang soleh, bagaimana mensolehkan orang lain, itu yang disebut dengan muslih. Dan bagaimana dengan pribadi yang soleh dan muslih itu harus semuanya pada soleh dan akan menjadi soleh kebangsaan, soleh nasional. Kalau sudah menjadi soleh kebangsaan atau soleh nasional, maka
akan terciptalah berkah Allah, akan terciptalah ya apa yang kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah berikan keberkahan ya kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang berbahagia, minimal ada 4 prinsip hadirin yang kita tangkap dalam merefleksikan nilai takwa ya, dalam merefleksikan mengamalkan nilai takwa sebagai sarana memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi amal soleh pasca Ramadan ini. Minimal ada 4 hadirin. Yang pertama adalah bagaimana kita harus memiliki prinsip fastabiqul khairat, memiliki prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau selama bulan Ramadan kita melakukan secara berlomba-lomba, coba bayangin Bapak sekalian, kalau di rumah nggak ada, sampai pesen-pesen sama ibunya, Bu, apa yang bisa kita sajikan untuk orang iftar di masjid? Sampai seperti itu, sampai alhamdulillah ya diadakan. Itu berlomba-lomba sampai semua banyak ya. Iftar atau rizki atau takjil yang harus dinikmati itu begitu banyak melimpah. Itu saking berlomba-lomba, semua orang ingin mengharapkan ridha Allah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang iftar ya, kepada orang yang berbuka, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang makan tersebut tanpa mengurangi. Garis bawah ini Pak, tanpa mengurangi pahala orang yang memakannya. Masya Allah. Jadi berlipat ganda. Kalau kita menyediakan 100 bakwan saja, 100 bakwan itu dimakan oleh Masya Allah 50 orang saja, subhanallah ya. Itulah nilai pahala. Itu Ramadan hadirin. Nah sekarang sadar atau tidak sadar Ramadan telah meninggalkan kita. Namun tidak hanya begitu Ramadan selesai kita lepas amalan-amalan yang selama ini kita rajut, kemudian kita pudar, kita lepas begitu saja, sehingga kita akan tidak optimal, tidak membentuk dirinya menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama, harus mampu memiliki fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat, setiap manusia, setiap bangsa mempunyai kiblat yang dia menghadap terhadapnya. Umat Islam menghadap kepada Baitullah. Jadi setiap umat itu ada ya, dari zaman mulai dari Nabi Adam terus. Sudah Allah ciptakan, Allah bentuk, dan Allah utus nabinya membawa umatnya untuk menghadap ke kiblatnya. Nah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam menunaikan kebajikan. Jadi harus berlomba-lomba. Arti berlomba-lomba itu Pak, kita segera loncat. Jangan pelan-pelan, jangan asal. Itu berlomba-lomba untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu harus digapai, harus diraih Pak. Harus diraih. Cara meraih ridho Allah itu pertama dengan kesungguhan. Yang kedua dengan ikhtiar yang kuat melalui batiniah, yaitu doa. Kemudian dengan latihan-latihan ibadah tepat waktu. Nah, dari situlah Allah akan berikan suatu ridho kepada hambanya. Itu yang pertama, memiliki prinsip fastabiqul khairat. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk menggapai ampunan dan ridho Allah serta surga
yang luasnya seluas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang dalam dirinya memelihara nilai takwa, tuh Pak. Dalam dirinya menjadikan nilai takwa itu sebagai baju kebesarannya, sebagai baju yang tidak pernah terlepas. Lihat ayatnya aja Pak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian wahai manusia, sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan ini tidak ada lain, bekal yang terbaik adalah zadit taqwa, bekal takwa, hadirin. Nah itu, makanya dengan nilai takwa itulah Allah akan berikan ampunan dan ridho serta jannah, surga. Masya Allah. Nah ini diberikan motivasi oleh Allah. Aku akan beri ampunan dan ridho dalam hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Bukan sekedar ridho di dunia dan di akhirat. Silakan Allah memiliki jannah, tempati jannah itu, tempati surga itu. Masya Allah. Surga itu yang luasnya digambarkan seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ya, langit itu 7 lapis loh Pak, 7 lapis. Bumi juga ke bawah 7 lapis juga. Masya Allah. Maka dari itu kita sebagai hambanya sungguh sangat kecil, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas kita sebagai hambanya menyombongkan diri, dan tidak pantas kita telah diberikan nikmat, diberikan keberkahan, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, tidak pantas hadirin. Karena la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri segala nikmat-nikmatku yang aku berikan padamu, pada kita sekalian, maka la ajidannakum, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya, akan diberikan keberkahan lagi. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi barang siapa yang ingkar, nggak mau bersyukur, bahkan dia kufur, ingkar terhadap seruan-seruan Allah dan Rasulnya, li'adzabi lasyadid, maka tunggulah adabku yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, jadi sudah banyak Allah memberikan nikmat pada kita, kita balas dengan syukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Kita patuh dan taat, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, ayat senada hadirin yang berbahagia dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat 57 ayat yang ke-21. Ini senada, ya. Merupakan motivasi Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itu hadirin, ayat yang senada dengan surat Al-Imran surat 3 ayat 133 adalah surat Al-Hadid surat 57 ayatnya 21. Berlomba-lombalah wahai kalian semua manusia untuk mendapatkan ampunan dan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, ini bedanya penjelasan dari surat Al-Imran surat 3 ayat 133. Orang yang bertakwa itu orang yang kayak apa? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan keimanannya itu. Nah, itu hadirin, ya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Hadirin jamaah yang berbahagia, karunia Allah itu berupa kesempatan. Coba bayangin
Pak, kesempatan itu mahal harganya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wawu qasamnya. Wawu qasam itu wawu sumpah. Wal asr, demi rentangan waktu, demi bentangan waktu yang aku sediakan untuk masing-masing hamba. Tuh, itu wal asr dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan demikian. Demi rentangan waktu atau bentangan waktu. Ini bentangan waktu beda-beda. Ada yang 20 tahun, panggil oleh Allah, ada 30 tahun, ada 40 tahun, ada 50 tahun, ada yang Masya Allah sampai sekarang sudah 70 tahun lebih. Ini adalah rentangan waktu yang Allah sediakan untuk seorang hamba. Untuk apa ini digunakan? Tidak ada lain adalah untuk beriman dan bertakwa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang paling agung, yang paling unggul adalah sholat berjamaah tepat waktu. Itu kebaikan yang paling unggul, nomor wahid, gak ada lagi. Setelah jihad fisabilillah, setelah jihad fisabilillah, keunggulan ibadah yang paling unggul adalah sholat berjamaah tepat waktu fil masjid, tepat waktu. Jadi begitu berapa menit lagi adzan, kita sudah gelisah hati kita, sudah berwudu, sudah bersih, sudah maju. Bukan baru adzan, beda nilainya hadirin. Baru adzan kita baru ngelepasin pekerjaan, baru kita apalagi mulai mandi, wah itu sudah nilainya berbeda. Kita sudah siap-siap tuh, setengah 12 kita sudah siap-siap. Bahkan Masya Allah salafus soleh itu jam 11 itu sudah berangkat, ya. Sa'ban, hadirin yang berbahagia, Sa'ban itu sahabat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mengimami sholat subuh, hadirin. Kemudian melihatnya dari ujung kanan sampai ujung kiri, dilihatnya tidak ada Sa'ban. Sampai bertanya sama para jamaah yang sudah berdiri, hampir berdiri saat itu, maaf, di mana Sa'ban? Aina Sa'ban? Di manakah Sa'ban? Tidak ada satupun yang menjawab, hadirin. Nah, tapi ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sudahlah, perintahkan untuk berqomat dan qomat. Setelah qomat, hadirin, Rasulullah berzikir, bertahlil, bertahmid, kemudian secukupnya Rasulullah kembali bertanya, "Aina Sa'ban? Di manakah Sa'ban?" Di belakang sana ada yang mengacungkan tangan. "Saya Rasulullah, Sa'ban hari ini tidak hadir." "Apakah ada yang tahu rumahnya?" "Saya Rasulullah tahu, rumahnya kurang lebih dari sini 3 jam. Coba bayangin Pak, 3 jam di relung-relung, ya, gunung, di balik-balik gunung sampai dengan Madinah itu, Masya Allah. Bapak-bapak yang sudah berhaji tahu Madinah, Masya Allah, ya. Itu 3 jam, kurang lebih 3 jam. Baiklah, mari kita setelah sholat kita berangkat. Kemudian berangkat sampai sana sekitar kurang lebih afdol-afdolnya sholat duha, Pak. Lagi afdol-afdolnya sholat duha. Ya, sekitar kurang lebih jam 9 atau 8, 9 sampai jam 10 itu afdolnya di situ, Pak, sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memberikan salam pada penghuni rumah yang sepi. Muncullah seorang wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekalian ngingetin para jamaah, cara jawab yang benar itu waalaikumsalam. Karena di situ jadi ada alif, sin, ada tasdid lagi. Jangan waalaikumsalam, itu keliru. Benar sih benar, tapi kurang pas dalam tajwidnya. Ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus jawabnya yang benar. Ini sekalian ngingetin, sekalian dandanin kalau takut lupa, ya Pak ya. Ya Sad, betul ya Sad? Betul Sad ya. Nah, Ustaz kan pasti dari pesantren. Very good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukalah pintunya, kemudian ternyata itu adalah istri Sa'ban. "Siapa Anda?" Rasulullah bertanya. "Saya adalah istri Sa'ban." "Apakah ini Rasulullah?" Sampai kaget istrinya. "Benar." "Silakan masuk."
silakan masuk. Nah, begitu masuk, di mana Sa'ban? Ya Rasulullah, Sa'ban hari ini tidak mampu lagi berjalan menunaikan sholat subuh ya Rasulullah, sehingga dia subuh di rumah. Begitu subuh di rumah, mau istirahat sebentar, ternyata sampai sekarang sudah tidak bergerak lagi, sudah dipanggil oleh Allah subhanallah. Jadi batas yang menghentikan perjuangan sholat jamaah itu hanya al-maut hadirin. Ingat-ingat, al-mautlah yang boleh memisahkan kita dalam berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menunaikan sholat berjamaah, khususnya yang paling unggul. Tuh. Ya Rasulullah, Sa'ban sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi aku tidak mengerti ya Rasulullah, ada gundah gulana yang ada dalam diri Sa'ban. Sa'ban menyatakan 3 hal ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu mau sakaratul maut menyampaikan seperti itu. Ya Allah, kenapa tidak jauh lagi? Kemudian yang kedua, ya Allah, kenapa tidak semua? Yang ketiga, ya Allah, kenapa enggak yang baru? Tuh. Sehingga sampai sekarang saya tidak mengerti. Setelah itu dia langsung meninggal ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Wahai Umi, sabarlah. Dan semoga Allah senantiasa memberkahinya, menempatkannya fil jannah. Masya Allah. Apakah ya Rasulullah hal yang 3 hal tadi disampaikan oleh Sa'ban? Rasulullah menjawabnya, wahai para sahabat, tahukah kalian, Sa'ban menyatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Begitu dia dibentangkan sedang sakaratul maut. Pak, sakaratul maut itu, syakar itu mabuk, al maut mati, meninggal. Jadi orang yang mau meninggal itu sudah mabuk, sudah tidak sadar lagi, yang ada ditampilkan. Begitu pahalanya besar hadirin. Kenapa aku tidak lebih jauh lagi? Artinya bahwa dia menyadari begitu jauhnya dia jalan kaki, pahalanya akan lebih besar lagi, Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, kenapa tidak aku beri semua? Suatu ketika hadirin, kebiasaan Sa'ban itu puasa Senin Kamis. Suatu ketika pada puasa hari Senin dia berbuka hadirin. Cuman ada sebutir korma besar. Kalau Nabi itu kormanya besar. Nah, kemudian tiba-tiba ada fakir miskin yang meminta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta. Dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan, berikan aku makan. Nah, tidak ada makanan apa-apa kecuali kurma. Dipotonglah dengan pisau, kurma itu dibelah 2. Begitu dibelah, separohnya dikasihkan sama fakir miskin tadi, dan satunya dinikmati untuk berbuka hadirin. Ditampakkan pada saat itu pahalanya begitu agung dan besar, begitu indah, Masya Allah. Makanya mengapa tidak aku beri semua? Tuh, subhanallah. Jadi 1 butir korma saja, ya, itu dibelah 2, yang satu udah dikasihkan fakir miskin, yang separohnya itu, ya, kenapa tidak diberikan semua? Yang ketiga hadirin yang berbahagia, suatu ketika Sa'ban berangkat menuju Madinah, menuju Masjid Nabawi. Dalam tengah-tengah perjalanan ada seorang kakek yang merintih kedinginan. Biasa Sa'ban itu pakai baju baru, kemudian ada baju yang lamanya, jaketnya yang lama. Karena kedinginan dia lepas jaket yang ini Pak, yang luar, kemudian dia pakaikan. Wahai kakek, biar Anda hangat, aku pakaikan ini, dan silahkan kau miliki jaket ini. Jadi diberikan. Begitu indahnya ditampakkan pada saat sakaratul maut, pahalanya begitu besar.
dibandingkan dengan yang lama dan yang baru, sehingga timbul penyesalan, kenapa tidak aku beri yang baru yang ada di dalamnya. Subhanallah hadirin. Nah, hadirin yang berbahagia, kita nih yang sekarang belum jadi Sya'ban, yang sudah meninggal, masih ada waktu untuk bergegas, untuk menyampaikan. Lihat di lemari bertumpuk-tumpuk berapa setel. Padahal lihat tukang ojek, hari itu pakai itu, besok pakai itu, dicuci pakai itu lagi. Subhanallah. Padahal kita berlebihan. Keluarkan hadirin, keluarkan, berikan. Subhanallah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini hadirin yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah memiliki prinsip mujahadah hadirin. Mujahadah adalah kesungguhan, punya jiwa kesungguhan. Tadi Sya'ban itu tanpa ada jiwa kesungguhan tidak mungkin nyampe. Begitu perjalanannya kurang lebih 3 jam. Kalau 3 jam mungkin Pak bisa Pelumpang itu lebih kali ya. Perapatan Senen kali itu. Perapatan Senen ya. Mungkin jalan sampai kemari 3 jam ya, itu sampai mujahadahnya begitu kuat. Nah, melakukan amal soleh secara maksimal membutuhkan pengorbanan atau tadiyah. Itu pengorbanan. Udah dingin, udah jauh, kakinya capek, itu pengorbanan. Emang pengorbanan. Sesuatu dengan pengorbanan. Ubay bin Ka'ab mengilustrasikan bahwa ketakwaan itu diibaratkan berjalan ya di tempat yang penuh duri, yang banyak durinya, dibutuhkan kehati-hatian dan kesungguhan. Itu Ubay bin Ka'ab. Jadi ketakwaan itu bagaikan jalan yang penuh rintangan, penuh duri. Kita hati-hati dan sungguh-sungguh supaya enggak keinjak durinya. Nah, itulah ya ibadah. Kita beribadah pada Allah harus seperti itu. Nah, berikutnya hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho dari Allah, ridho kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang kami mudahkan. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah berikan jalan kemudahan, Pak. Dengan kesungguhan kita, Allah akan berikan jalan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan, di situ ada kemudahan. Jadi bukan setelah, Pak. Bukan setelah. Bersamaan. Jadi bersamaan itu dia melakoni kesulitan, di situ ada kemudahan. Asar terus dengan sabar, dengan sabran jamila, dengan kesabaran yang cantik, dengan kesabaran yang sungguh-sungguh, dengan kesabaran yang kuat. Sabran jamila, Allah akan buahkan dengan kemudahan. Nah, ya, dengan kemudahan. Prinsip yang ketiga hadirin yang berbahagia, setelah kita melewati pasca Ramadan untuk optimalisasi amal soleh adalah berkesinambungan atau prinsip istimroriyah. Istimror adalah keseimbangan, ya, kesinambungan, sinambung terus menerus. Jadi setelah selesai yang satu kita lakukan lagi yang lain, kita lakukan lagi yang lain. Lihat Pak, rangkaian dari ibadah yang kesinambungan. Mulai kita bangun tidur saja dihitung ya. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita lihat. Bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Baca istighfar. Jangan sampai lupa, Pak. Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Udah gitu Bu, bangun tidur kan waktu belum subuh.
Kita sudah bangun antara 2:30 paling lambat jam 2. Jam 2 atau 2:30. Kita mandi, Masya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, mandi malam itu obat, Pak. Nggak usah takut-takut. Mandi malam setelah jam 12 itu obat, Masya Allah. Ya, karena kadar air itu, ya kadar itu sudah bersahabat dengan manusia, dengan hamba, Masya Allah. Kemudian mandi. Setelah mandi kita qiyamul lail, Masya Allah. 4 kali salam tutup witir. Kalau waktunya masih pas. Itu rangkaian yang kedua. Setelah bangun baca doa, beristighfar, baru qiyamul lail. Itu rangkaian, Pak. Nyambung. Habis itu hadirin yang berbahagia, cepat bergegas menuju masjid, ya, untuk menunaikan sholat berjamaah. Tapi ingat, jangan sampai lupa, ini kantong harus terisi. Ingat, Pak, seberapa banyak nilai sedekah Bapak tergantung latihannya. Mungkin pada saat waktu Bapak masih muda latihan 5.000 per pagi, sekarang jangan 5.000 lagi. Ya. Tingkatkan. Ya, tingkatkan. Kalau kita bisa 2.000 dulu. Terus jangan sampai enggak. Sebelum adzan subuh kita udah di pinggir pintu, bismillah, masukkan. Kalau bisa 5.000, 10.000, kita sudah hitung nih. Kalau makan saya 20.000 di Padang, sudahlah, bismillah. 20.000, jangan berkurang. Terus tingkatkan, terus. Itu akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pembuka ridho Allah, pembuka ridho Allah. 2 malaikat menyaksikan, hadirin, lihat hadisnya. 2 malaikat menyaksikan orang yang memasukkan rizki sedekah, ya. Sedekah didoakan oleh malaikat. Ya Rabb, hambamu telah bersedekah, berkahkanlah rizkinya ya Allah. Tuh, itu malaikat satu ketika kita bersedekah. Tapi aneh lagi, berdoa juga malaikat yang satunya, Pak. Ketika dia datang dengan kosong terus, tiap hari kosong terus, selunum terus masuk ke dalam. Ya Rob, dia hartanya banyak, rizkinya banyak, tapi dia pelit. Hancurkan hartanya ya Rob. Malaikat itu berdoa seperti itu. Apa enggak ngeri, Pak? Betul, Sat. Itu doanya. Lihat Bulughul Maram, lihat hadisnya. Apa enggak ngeri doanya seperti itu? Kita dihancurkan. Rizki itu bukan hanya harta, Pak. Anak rizki, kesehatan rizki, ilmu rizki, kelapangan hati rizki. Suruh dihancurkan. Naudzubillah min dzalik. Masih mending kita sedekah, Pak, sebisanya. Kita sedekah. Orang kita tiap hari aja nasi uduk misalnya 5.000 taruhlah. Masa untuk bersedekah akan berangkat sendirian kita, Pak? Enggak mampu 5.000. Subhanallah. Ini fastabiqul khairat. Itu rangkaian yang kedua. Baru kita salat berjamaah, Masya Allah. Salat berjamaah, Pak, pahalanya, ya, sebelum salat berjamaah, salat qobliyah subuh. Wah, Masya Allah. Salat qobliyah subuh pahalanya ditimbang dengan bumi seisinya itu. Ditimbang. Masih jengatan salat, ya, salat berjamaah. Ini bumi mah masih keangkat, seisinya masih keangkat. Beratan ini, Pak. Beratan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Makanya kalau kita musafir, Pak, boleh kita meninggalkan salat-salat sunnah rawatib, tapi salat subuh, salat sunnah subuh enggak boleh. Qiyamul lail enggak boleh ditinggal kalau kita musafir. Tuh, Pak. Ya, Masya Allah. Mari kita, ya, giat dan semangat untuk melakukan terus, ya, secara berkesinambungan. Hadirin yang berbahagia, suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah ditanya seperti itu. Beliau menjawab, amalan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, secara kontinu, walaupun itu nilainya sedikit. Tuh, Pak, ya, walaupun nilainya sedikit. Jadi dia sinambung terus, kontinu, ya, istiqomah, teguh pendirian, ya.
terus. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat hadirin adalah prinsip tawazun. Setelah Ramadan kita meningkatkan amal solehnya, memiliki yang keempat adalah harus memiliki prinsip tawazun, seimbang. Nah, seimbang adalah mengedepankan hak dan kewajiban seorang hamba. Nah, kita harus punya hak kita adalah contoh, tubuh kita punya hak istirahat, punya hak tidur, ya kan, punya hak makan. Tapi secukupnya, bukan israf, berlebihan, secukupnya. Nah, itu hak. Nah, ada kewajiban kita, apa yang kita nikmati orang lain supaya bisa menikmati, itu adalah berbagi, sedekah. Nah, suatu ketika hadirin yang berbahagia, ada 3 orang pemuda, ya, 3 orang pemuda, satu sahabat yang berlomba-lomba ingin meningkatkan amal solehnya, sampai dia ngintip dari kejauhan, dari balik kegelapan. Wah, itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah pulang, sampai pulang Pak, kemudian dia intip di rumah Rasulullah melakukan qiyamul lail, dia tahu, ya. Sampai 3 pemuda itu hadirin yang berbahagia. Yang pertama, pemuda pertama berjanji, nah, saya akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam, ya, sepanjang malam tidak tidur terus. Nah, itu janji yang pertama. Nah, seorang pemuda pertama. Pemuda kedua berjanji, saya akan berpuasa sepanjang tahun tidak putus-putus terus puasa. Nah, pemuda yang ketiga tadi berjanji, kalau begitu saya tidak akan menikah selamanya. Perbincangan tadi didengar oleh Rasulullah, kemudian diadukanlah oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ada 3 pemuda begini, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya, Rasulullah menegur, panggillah 3 orang tadi. Akhirnya dipanggil menghadap Rasulullah, hadirin. Wahai pemuda, silahkan kalian melakukan amal-amal soleh yang optimal, tapi hak-hakmu juga ada. Kalian berjanji akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam, padahal kalian punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Wa ja'alna naumakum subata, dan dijadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kamu jadikan malam untuk selimut, untuk pakaian. Jadi malam ini untuk selimut. Nah, Ibnu Katsir menyatakan juga malam ini untuk bercengkerama dengan keluarga. Nah itu. Ada punya hak. Jangan qiyamul lail terus sepanjang malam. Nah, itu ditegur yang pemuda pertama. Yang pemuda kedua yang berjanji akan berpuasa terus. Nah, padahal puasa, sebaik-baik puasa setelah Senin Kemis puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, itu Daud Pak, ada tuntunannya, silahkan. Tapi jangan puasa belum terus, puasa terus. Nah, itu tidak nyunah. Nah, maka ditegur. Ada hak kalian untuk menikmati rizki dan untuk mencicipi kenikmatan berbagi pada orang lain. Ketika kita nyayur pala ikan kakap, jangan dimakan sendiri. Tetangga kanan kiri, ya minimal bagi sedikit-sedikit, masya Allah. Itu Pak artinya berbagi. Nah, kalau dia puasa terus kan nggak ada dapur, nggak ngebul-ngebul. Nah, itulah yang disebut dengan tawazun berbagi. Nah, kemudian yang satu lagi berjanji saya untuk tidak menikah selamanya. Ditegur juga hadirin. Di bagianmu adalah ada kesenangan. Di dirimu ada selimut untuk istrimu, masya Allah. Itu Pak, ya. Makanya wajalna naumakum subata, wajalna laila libasa, ya kan? Wajalna naharro ma'asa, dijadikan siang untuk mencari nafkah. Laki-laki rijal itu jelalatan kemana-mana Pak. Fantasiru fil ard, untuk menggapai ridho Allah. Jadi fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi ini untuk menggapai ridho Allah. Satu Pak, ya, untuk menggapai ridha Allah. Artinya apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita usahakan itu harus
halalan thayyibah, harus halal dan baik. Tuh. Makanya mengharap ridha Allah itu halalan thayyibah. Mencari rezekinya halalan thayyibah. Coba bayangin, seorang muslim, Masya Allah, seorang yang beriman, sudah dapat rezeki, udah halalan thayyibah pun, itu harus dikeluarkan. Harus berbagi, Masya Allah. Ya, harus berbagi. Itu yang disebut dengan tawazun. Nah, hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum sesuai dengan apa yang dia mampu, ya, apa yang dia mampu. Jadi jangan terus puasa sepanjang tahun. Ah, sudahlah saya tidak akan menikah, padahal ya dengan menikah akan bisa ya membuahkan sebuah generasi yang soleh dan soleha. Pak, generasi soleh itu adalah generasi investasi unggulan. Bapak jangan salah menafsirkan atau mengartikan yang disebut anak soleh. Yang disebut anak soleh ya kita apa sekarang nih kita sekarang yang sholat berjamaah tepat waktu, suka beribadah, berinfak, bersedekah, ya, bersilaturahmi. Kita, Pak, anak soleh bagi bapak kita, emak kita yang sudah meninggal. Kalau ini masih belajar menjadi anak soleh, ya tong sayang, insya Allah, ya. Ini baru belajar menjadi anak soleh, Pak. Anak soleh yang sejatinya ya kita, Pak, nih. Karena sudah mengerti tentang halal haramnya. Sudah balik, ini mah belum balik, baru tarbiyatul aulad. Wah, waktu sudah selesai. Itu saja barangkali Bapak hadirin yang berbahagia. Waktu juga yang memisahkan kita. Kesimpulannya adalah mari kita terus untuk meningkatkan optimal amal soleh. Pelan-pelan, insya Allah Allah akan ridho. Sampai kapan? Sampai batas yang Allah janjikan, al-maut menghampiri diri kita, baru boleh kita istirahat. Boleh istirahat tidak beribadah, Pak. Tapi selama al-maut belum nyampe kita, masih ada kesempatan kita harus semangat untuk memompa diri, memotivasi diri untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Itu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.